Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Lawasakira dengan NIM 23305111047. Saya dari Teknik Informatika kelas 2C. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendidikan Pancasila sebagai tugas ujian akhir semester, yaitu yang menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Yang pertama, ada sejarah pembentukan Undang-Undang 1945 periode pra-kemerdekaan. Sejak masa penjajahan Belanda, gagasan tentang kemerdekaan sudah berkembang di kalangan tokoh-tokoh nasionalisme sebagai organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan PNI Magelang perlawanan terhadap kolonialisme. Namun, diskusi formal mengenai dasar-dasar negara baru terjadi menjelang akhir Perang Dunia Kedua, ketika Jepang mulai terdesak dan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, pembentukan BPUPKI dan PPKI. Pada Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis Indonesia untuk menyusun dasar negara. BPUPKI kemudian membentuk panitia kecil untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI dibentuk untuk menyelesaikan penyusunan Undang-Undang Dasar, yang akhirnya diserahkan pada 18 Agustus 1945. Yang kedua, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, makna dan relevansi. Ada alinea pertama, yaitu menegaskan hak setiap bangsa untuk merdeka dan menolak segala bentuk penjajahan. Ini mencerminkan semangat anti-kolonialisme dan komitmen terhadap kemerdekaan. Yang kedua, ada menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan, serta menekankan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah melainkan hasil perjuangan panjang. Yang ketiga, ada alinea ketiga, yaitu menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang menunjukkan hubungan erat antara spiritualitas dan nasionalisme. Selanjutnya, yang keempat, itu membuat tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, alinea ini juga mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, ada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Isi dan struktur kedaulatan rakyat, bab 1, pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Ini mencerminkan prinsip demokrasi yang menjadi dasar pemerintah Indonesia. Ada MPR, DPR, dan DPD. Undang-Undang 1945 mengatur tentang lembaga-lembaga perwakilan rakyat. MPR memiliki wewenangan tertinggi pada masa awal kemerdekaan, tetapi peran ini berubah setelah amandemen dengan pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara DPR dan DPD. Presiden dan Wakil Presiden, bab 3, mengatur tentang kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pasal-pasal ini juga mengatur tentang kewenangan presiden, mekanisme impeachment, dan pergantian presiden. Ada hak asasi manusia. Bab 10A. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat pengaturan mengenai hak asasi manusia termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, kebebasan beragama, dan hak untuk hidup serta tidak disiksa. Yang keempat, ada aturan peralihan dan aturan tambahan aturan peralihan mengenai hal-hal yang bersifat sementara untuk memastikan kelangsungan pemerintahan dan penerapkan Undang-Undang 1945 di masa awal kemerdekaan. Misalnya, Undang-Undang Dasar mengatur bahwa hingga terbentuknya DPR hasil pemilu kekuasaan legislatif dijelaskan oleh Presiden bersama Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Aturan tambahan membuat ketentuan-ketentuan tambahan yang diperlukan untuk menerapkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk kewenangan Presiden untuk mengeluarkan undang-undang darurat.
Yang kelima, ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Alasan amandemen dilakukan untuk memperbaiki dan menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan tuntunan reformasi. Reformasi 1998 menjadi titik awal proses amandemen Undang-Undang 1945 yang bertujuan memperkuat demokrasi, menegaskan hukum, dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Ada proses amandemen. Amandemen dilakukan melalui sidang MPR dan memerlukan persetujuan mayoritas. Proses ini melibatkan berbagai elemen bangsa termasuk akademisi, praktisi, hukum, dan petisi. Dampak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat sistem presidensial, memperluas hak asasi manusia, memperkembangkan pemilu langsung untuk presiden, dan membentuk lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Yang keenam, ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang terdiri dari 5 sila menjadi landasan ideologis negara Indonesia. Pancasila tercermin dalam setiap pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi dasar dalam penyusun peraturan perundang-undang di Indonesia. Hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai konstitusi yang mengatur bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa tercermin dalam pasal 29 tentang kebebasan beragama dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam pasal-pasal yang mengatur kesejahteraan sosial. Yang ketujuh ada peran Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan bernegara, menjamin kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 menerapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang mewujudkan melalui pemilu untuk memilih presiden, DPR, dan DPD. Hal ini memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan atas mandat rakyat, mengatur pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pembagian kekuasaan antar lembaga-lembaga negara termasuk kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan checks and balance dalam menyelenggarakan negara, menjamin hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk kebebasan berpendapat, hak asasi pendidikan, dan hak atas pekerjaan. Undang-Undang Dasar juga menjamin kesejahteraan di depan hukum dan kebebasan beragama. Penegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, terutama melalui pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Hal ini memastikan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedelapan, ada tantangan dalam implementasi Undang-Undang Dasar 1945. Penafsiran Undang-Undang Dasar sering terjadi perdebatan mengenai penafsiran pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945, terutama dalam konteks isu-isu baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memberikan penafsiran resmi, namun perdebatan ini tetap menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Penerapan yang konsisten tantangan utama dalam implementasi Undang-Undang Dasar 1945 adalah memastikan konsistensi penerapan terutama oleh lembaga-lembaga negara dan aparat penegak hukum. Ketidakkonsistenan dalam menyebabkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Amandemen dan stabilitas. Meskipun amandemen penting untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan dan zaman, perubahan yang terjadi sering atau tidak cermat dalam mengganggu stabilitas hukum dan politik. Oleh karena itu, amandemen harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan melibatkan partisipasi publik yang luas. Yang kesembilan, ada Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks
global komparasi dengan konstitusi negara lain. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan konstitusi negara lain, terutama dalam hal penekanan pada nilai-nilai Pancasila dan spiritualis. Namun, seperti konstitusi pada umumnya, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengadopsi prinsip-prinsip umum seperti demokrasi, ada hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Terus ada peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam diplomasi internasional sebagai konstitusi yang menegaskan komitmen terhadap perdamaian dunia dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dalam kebijakan negara luar negeri Indonesia. Hal ini tercermin peran aktif Indonesia dalam organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN. Yang ke-10 yaitu Undang-Undang Dasar 1945 itu kesimpulannya sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 adalah fondasi yang mendasari seluruh taatan. Dari kesimpulannya itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pilar penegak kedaulatan ini merupakan fondasi utama yang menjamin kedaulatan rakyat Indonesia melalui mekanisme pemilu rakyat secara langsung menentukan pemimpin dan wakil mereka, sehingga kekuasaan negara benar-benar berada di tangan rakyat. Sistem ini juga menciptakan demokrasi yang dinamis di mana rakyat memiliki kendali atas jalannya pemerintahan. Pancasila juga sebagai jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yang diabadikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan ideologis yang selalu peraturan dan kebijakan negara. Setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang mencakup kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan dan persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila memberikan arah dan tujuan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Amandemen sebagai upaya pembaruan dan penyesuaian proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pasca reformasi menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan konstitusi ini untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Amandemen tersebut memperkuat hak asasi manusia, memperbaiki sistem pemerintahan, dan memperkuat lembaga-lembaga negara. Hal ini membuktikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah dokumen yang statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Penguatan prinsip demokrasi dan pembagian kekuasaan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bertujuan untuk menciptakan sistem checks and balance. Prinsip ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap lembaga negara berfungsi sebagai kewenangan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah. Perlindungan hak asasi manusia dengan memasukkan pengaturan hak asasi manusia yang lebih komprehensif dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kebebasan dasar setiap warga negara, termasuk kebebasan beragama, hak untuk hidup, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, yang menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Tantangan dalam implementasi, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan negara tentang dalam penafsiran dan penerapannya tetap ada. Pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam memberikan penafsiran resmi atas pasal-pasal Undang-Undang Dasar menunjukkan kompleksitas hukum di Indonesia. Selain itu, konsistensi dalam penerapan Undang-Undang Dasar Indonesia, lembaga negara dan aparat penegak hukum adalah hal yang krusial untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik. Peran dalam hubungan internasional Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan hubungan luar negeri Indonesia dengan menegaskan komitmen terhadap perdamaian dunia, keadilan sosial, dan kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar bagi kebijakan negara Indonesia yang aktif dan berprinsip.
Hal ini memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran penting dalam berbagai organisasi internasional dan regional. Relevansi dan keberlanjutan Undang-Undang Dasar 1945 tetap relevan sebagai konstitusi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang tercermin dalam Pancasila, tetap menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Dengan berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia dapat menjaga identitas nasionalnya sekaligus terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Harapan untuk masa depan melihat sejahtera dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat harapan besar bahwa konstitusi ini akan terus menjadi pilar penyangga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semakin kuatnya penegakan hukum, kesadaran akan hak asasi manusia, dan keterlibatan aktif rakyat dalam proses demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 akan terus berfungsi sebagai fondasi yang kokoh bagi Indonesia dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Peran seluruh elemen bangsa, penerapan dan penegakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat, akademisi, organisasi, kemasyarakatan, dan media partisi aktif dalam seluruh elemen bangsa. Dalam menjaga dan mengawal konstitusi ini adalah kunci untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, kita dapat dipahami pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang menjadi dasar dari segala hukum dan kehidupan bernegara di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai simbol perjuangan identitas dan cita-cita bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.